kembali lagi di podcast Beli. Ini buat teman-teman yang belum subscribe, Subscribe. subscribe Subscribe. Spotify atau YouTube langsung subscribe dulu. Terus kemudian like dulu boleh deh. Ya, like, comment, and Comment juga subscribe. boleh. Dan kita Iya. juga ada di RCTI Plus. ROOV. ROV. Yoi. Tapi RCTI Plus juga ada. Jadi habis nonton Ikatan Cinta langsung dengerin kita. Bisa. Iya kan. Habis nonton Aldebaran, Alde Wallet dan ade saya. Adik-adik aja. Aduh. Oke, kita sekarang nih bahas apa, Pak? Ntar lo, kita pertama kali ini berdua Pak setelah kemarin. Kayak apa sih kemarin tuh pengennya ngajak Cak lagi kan, tapi kayaknya kita berdua dulu dah. Ya, kayaknya Cak lagi sibuk dengan kehidupannya dia yang mistis. Yo, mistis banget ya tuh. Jadi kita kali ini mau bahas ini Pak. Kita bahas apa, Pak? Wah, ada keramaian di Twitter Pak, seru banget Pak. Selalu ada keramaian di Twitter. Tidak ada mengenal sosial media, tidak mengenal istilah PPKM di Twitter. Tidak ada namanya social distancing. Nggak ada dong. Hanya Kan kita- sosialisasi. Saling menjatuhkan. Oke. Gini loh, social distancing. Kita ngobrol soal circle Pak. Circle. Yoi, jadi Circle itu sebenarnya apa, Pak? bentar Lingkaran. dulu, yang Lingkaran. rame di Twitter dulu. Iya, itu maksudnya circle itu apa? Lingkaran kan? Yoi, lingkaran pertemanan lah. Oh. Kalau gaulnya sekarang, friend circle. yoi, bukan toko loh. Terus? Ya bukan circle K kan? Ya. Ya, tentang pertemanan itu kan. Jadi yang Oh. lagi rame di Twitter tuh sekarang tuh soal circle SJW Pak. SJW itu apa, Pak? Social Justice Warrior. Oh, Yang social paling sering komentari semua hal tuh lah pokoknya. Mereka Ya. bagus niatnya. Niatnya oke. Kadang-kadang bablas. Angin nih. Hah? Angin nih. Wes dong. Aduh. Jadi Ya, lanjut. Poinnya aja langsung poinnya aja. gini loh. Circle. Jadi circle SJW itu lagi diserang rame-rame nih Pak. Sama orang-orang Pak, termasuk saya. Kenapa itu? Enggak, sebenarnya tuh jadi mereka mau ngadain suatu acara, cuma mereka nulisnya membuka audisi kan. Audisi. Terus kemudian bilangnya tidak ada gaji gitu. Jadi diperjelas gitu dah. Akhirnya rame tuh karena kan selama ini yang paling sering bilang membela buruh, membela hak-hak buruh, membela hak-hak macam-macam tentang gaji, upah minimum dan segala macam kan mereka itu gitu. Oh gitu. Kok sekarang bisa tiba-tiba mereka bikin acara nggak ada gaji gitu? Mungkin memang basicnya itu adalah acara berbasis tawakal. Wah, tawakal tuh apa Pak? Ikhlas. Oh, ikhlas ya? Ikhlas. Bentar ngomong-ngomong soal ikhlas Pak ya. Emang ada orang yang saat ini tuh kerja dengan ikhlas Pak? Itu tahun lu ada bayar? Harusnya ada sih ya. Ada sih, ya Ada. sebenarnya ada sih. Cuma Ada. kan kita ini kan bukan masalah ada atau enggaknya sih, tapi kayak ya gaji kayak gitu kayak buat jajan kayak. Uang jajan ya. Mungkin nanti akan dipertimbangkan ya, mungkin ya, nggak tahu juga kan. Nah, sudah gitu kasus ini tuh merembet kemana-mana karena ada salah satu orang itulah yang mereka membuat space di Twitter, terus kemudian mereka komunikasi sana, ada satu perempuan datang mau memberikan komentar dan segala macam, malah pokoknya di inilah di istilahnya dikerdilkan lah gitu kata orang ya, jadi aku baca nih gitu biar nggak salah. Nah kemudian setelah itu di Twitter, di timeline malah justru orang ini malah menyerang mbak yang tadi itu dengan cara dengan kalimat-kalimat yang sangat seksual gitulah. Oh. Jadi jatuhnya merembet ke pelecehan seksual gitu. Oh, ini nih satu circle-nya gitu. Kalau dibilang satu circle udah mulai nggak ngaku nih. Oh. Tapi mereka di space itu saling dukung gitu loh. Berarti Ya. kayak lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Aduh. Lingkaran besar. Tapi itu jadi boneka nggak sih gambarnya? Iya. Ya kan? Nah, tapi di luar boneka kita ngomongin itu dulu Pak. Ngeri ya. Nggak usah takut. Ini lagi seru-seru aja sih maksudnya. Enggak, maksudnya tuh dengar kata boneka tuh aku takut. Ya. Ya lanjut circle aja. Baru mau ngomong sesuatu nggak jadi. Jangan. Oke. Lanjutkan. Jadi ketika kita akhirnya merembet ke pelecehan seksual, akhirnya mereka speak up. Terus kemudian yang justru menginisiasi ini kan ada 2 orang. Salah satunya baru tadi ke spill. Masalahnya 6 tahun yang lalu akhirnya ada yang berani speak up gitu. Nah maksudku, loh kok ini malah jadi merembet ke hal-hal yang lain ya? Kan memang biasa seperti itu. Tapi ini Pak, menurut Pak kalau masalah circle ya gitu, yang menjadi concernnya adalah
ini orang-orang dulu keras banget nih masalah kekerasan seksual, mereka juga konsen. Ternyata kok sekarang mereka kesannya udah lama melindungi pelaku nih gitu. Oh, jadi kalau menurutku ini pandanganku pribadi ya tentang circle, ya tentang pelecehan. Ya. Pelecehan ya? Ya, maksudnya pelecehan dong. Maksudnya pelecehan. Kalau circle itu kan lingkungan berarti kan? Ya, lingkungan pertemanan. Lingkungan jadi lingkaran pertemanan dah. Ya, jadi tuh gini. Ya udah gitu. Ya gitu. Ya itu. Terus gini. Ya gitu. Enggak, maksudnya kalau Limaki kan sih. Sekalinya berdua enggak jelas banget. Enggak, maksudnya kalau gini, kalau circle. Ya. Itu kan lebih baik kita modal kalau teman di dalam circle itu bermasalah, lebih baik kita kasih tahu dulu aja gitu. Bentar, masalah tegur menegur nih ya? Iya, tegur menegur kayak, "Woi, sup bro?" "Sup bro." Ada levelnya nggak? Kalau kayak tegur kayak kita kemarin ngomongin apa sih kita kemarin terakhir tuh? Bucin ada levelnya gitu. Sekarang ini ada levelnya nggak yang maksudnya tegur dulu, ngelakuin kedua, kasih tahu lagi, ketiga kasih tahu lagi, atau kalian jauh-jauh dari orang itu? Kalau kamu dah? Kalau aku sebagai ini circle yang baik, teman baik ya, harus terus kasih tahu. Tapi sampai orang itu ngeyel ya udah. Sampai parah banget? Iya, sampai parah ya udah. Tinggalin gitu? Bukan ditinggalin, modelnya ya kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Gitu. Tapi gini, nah sekarang gini ya. Dibilang ditinggalin juga enggak kan? Berarti itu kan juga teman kan. Cuman maksudnya kita nggak ngasih tahu dia lagi. Berarti ada pembiaran kan sebenarnya? Pembiaran jatuhnya. Nah tapi kayak biar dia kena duluan. Sekarang, biar dia kena apa karma atau apa. Nah sekarang gini nih. Kalian ini kan pada satu circle nih. Misalkan kita punya circle nih. Kita punya circle nggak sih sebenarnya? Bapak punya nggak? Saya sih ada. Nah di satu grup itu aja. Oh iya itu. Ada circle. Kita anggap circle lah ya. Tapi pertemanan lah istilah. Maksudnya nggak melulu soal mereka doang gitu. Jadi kita ada teman-teman lain. Istilahnya bubble nggak sih? Boleh bilang bubble nggak sih? Gelembung. Lingkaran satu ini. Jadi nggak. Iya, makanya tadi lingkaran kecil, lingkaran besar. Iya, makanya. Jadi kan kalau misalnya mereka sekarang ngaku-ngaku nggak kenal, ya lucu aja gitu, padahal mereka sering dukung kan. Iya. Oke, sekarang ngomongin masalah pembiaran itu ya. Jadi kalau misalkan suatu saat ada orang yang speak up gitu, misalnya temenmu si B punya masalah dan kamu udah ngasih tahu dia berkali-kali nih, selanjutnya kamu melakukan pembiaran sama dia gitu. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan kepada orang yang speak up itu? Ya aku dukung. Kamu dukung itu kan? Iya. Oke. Berarti itu udah paling waras kan sebenarnya? Waras sekali. Waras. Nah, yang terjadi sekarang itu Pak di grup itu ada beberapa yang udah mulai menggeser-geser bahwa orang-orang yang speak up ini adalah cara-cara untuk menggebosi gerakan mereka dan segala macam. Ini menurutku udah terlalu jauh sih. Nah, itu dia tuh yang menjadi ambigu di dunia perdebatan. Contohnya misalnya kalau kita bahas A aja dulu. Iya, ngerti. Nanti kalau bahas kayak contohnya yang waktu ini tuh apa yang Bapak ceritakan ke saya itu yang masalah untuk cancel itu. Cancel culture itu. Cancel culture itu masalah apa ya? Penulis film kan? Cahaya itu ya. Itu maksudnya kan itu kan karya orang banyak nih. Iya. Jangan sampai karena satu masalah orang. Iya. Karya besar ini malah di cancel. Iya. Okay. Nanti kalau masalah personal ya biarkan itu di personal aja. Iya. Sama halnya seperti yang ini modelnya kalau emang program ini kurang bagus atau perlu dikaji ulang, silakan dikaji. Nah, ini ada update terbaru nih. Karena yang inisiatornya sudah dianggap melecehkan, acara ini batal. Nah, kan acaranya batal. Iya. Padahal kalau menurutku kalau memang idenya ini bagus, acaranya tetap jalan, cuman yang ini yang diganti gitu. Iya. Tapi masalahnya menurutku sih yang tadi poinnya itu yang nggak ada Pak. Poinnya apa? Poin ketika kamu udah berkali-kali memberikan nasihat, itu jadi mereka tuh jadi kayak yang malah mencoba untuk berusaha untuk denial gitu loh kemarin tuh. Denial ini dalam artian? Ya mereka awalnya nggak setuju gitu. Nggak setuju dengan? Nggak percaya gitu dengan berita ini. Iya, awalnya dia masih kayak yang denial gitu bahwa itu tuh aku tuh bukan circle dia dan segala macam gitu. Tapi akhirnya setelah yang pemain utamanya ini kena tadi,
akhirnya ekspedisi itu berhenti gitu. Ya itu pembiaran dan tidak ada istilah konsekuensi bahwa mendukung korban, dan tapi tadi bilangnya sih katanya mendukung korban gitu. Cuma menurutku ya tetap aja Pak, dalam artian walaupun kita punya circle ya, ada teman yang berkali-kali mungkin punya masalah atau enggak punya masalah sama orang lain, setidaknya kita bantu gitu loh. Bantu dalam hal misalkan teman kita pelaku, kita bantu dia untuk menyelesaikan kasusnya, si pelakunya. Iya. Walaupun Dengan cara apa? Kita dorong dia untuk ngaku, kita dorong dia untuk setidaknya dia mengakui dulu kan, terus kemudian kita bantu untuk biar ini masalah selesai dan tidak melebar, kan gitu sebenarnya. Iya. Ternyata pembiaran itu terjadi dengan orang-orang ini gitu, karena ketika di spill lagi, di runut lagi, ternyata ya I bless you, terus udah gitu, terus udah itu pembiaran itu udah sering terjadi ternyata. 1, 2 I bless you. Skip. Kenapa tiba-tiba batuk bangsat? Ayo, tadi tit aja. Klaim bangke. Ya, tadi pembiaran. Maaf ya, saya agak mengeluarkan sedikit. Iya. Tapi ini udah tulisannya dari tab studi udah. Udah. Ya, oke. Nah, jadi pembiaran itu sudah berkali-kali dilakukan. Terus kemudian, jadi kayak gini loh, kita ngebiarin teman kita nih, tapi kita di luar teriak, wah kita lawan, tapi dia tuh sebenarnya melakukan juga gitu loh. Oh anggaplah kita ber-ABCDE, ya. Si A ini kita biarkan gitu. Habis itu, tapi kita tetap bicara tentang hal yang dilakukan si A. Ya, kita tegur kan, tegur si A kan. Tapi di luar tuh kita kayak, wah kita lawan kekerasan seksual gitu. Padahal si A ini pelaku, kita tahu gitu. Oh, dan kita tidak mau membantu untuk menyelesaikan masalah si A gitu maksudnya. Ya ngakunya sih nggak tahu, mereka ngakunya kayak kita tuh nggak tahu dia punya masalah gitu. Ngerti nggak? Jadi menurutku bahwa ini kan sudah berkali-kali terjadi nih. Ya harusnya kan kita nggak boleh membiarkan gitu loh. Tapi pertanyaanku sekarang, setelah dia tahu apa yang dilakukan? Kalau siapa? Ya setelah dia tahu nih si A nih ini, apa yang mereka lakukan? Tetap membiarkan. Enggak, maksudnya yang terjadi itu kan, ini kan udah berkali-kali terjadi. Ya baru sekarang ketika spill, ketika terbuka, mereka baru, oh my god, temanku ternyata kayak gitu. Dan apakah ya? Iya. Ya, ngerti. Memang agak susah. Apakah kau merasa hatimu hampa? Nah, udah cukup. Jadi baru kebuka, mereka baru kayak yang wah baru sekarang Fafifu was. Ya, jadi kalau menurutku ya itu mungkin balik lagi, mungkin waktu itu kejadiannya sebelum mereka berteman kan bisa ya? Ya pokoknya ya kan. Kamu terlalu positif sih menurutku. Enggak. Iya kan harus ada gitu. Ya oke. Karena emang beberapa hal mungkin pileknya nggak selesai. Karena beberapa hal tuh mungkin ya itu kembali lagi kayak mungkin itu masalah lama ya dia yang lama itu kan, apalagi masalahnya di 6 tahun yang lalu. Iya. Mungkin sebelum 6 tahun tuh dia udah kenal. Belum kenal mungkin aja. Ya, tapi akhirnya kasus ini muncul juga memberikan warning nggak sih sebenarnya Pak, bahwa mereka mau bikin suatu acara ada pelaku gitu. Kalau dicarikan pelaku kayak hampir di semua acara pasti akan pernah mengalami itu. Ya. Karena emang zaman teknologi sekarang. Ya kan. Dibanding zaman now versus zaman old gitu. Wah iya benar juga. Ya kan. Contohlah kayak kita zaman dulu. Kita mundur ke belakang 10 tahun lalu lah, kita catcalling ya. Iya. Gitu. Nidu kayak gitu kan misalnya kan. Itu kan dulu biasa aja. Cuman kalau itu di-spill lagi ke sekarang, now, itu jadinya pelecehan. Ya, nah sekarang gini, conclusion maksudnya membahas kasus ini ya selesai ya. Tapi kita tuh udah dilihat sama banyak orang bahwa kita itu adalah anti dengan kekerasan seksual gitu. Terus tiba-tiba ada teman kita yang melakukan baru ke spill gitu. Kita kaget dong pasti. Ya. Lalu ditangkap. Nyambuk dong. Lalu cicak di dinding Pak. Oke, next. Ya. Lanjut. Kita kaget dong kan. Ya kaget. Tapi kita nggak mungkin denial dong Pak. Kita kan harus tetap mencerca dia ini kan. Tidak menunggu lama nggak sih jadinya? Iya dong. Kita harus cari tahu dan kita investigasi dong. Kita nggak boleh diam.
Itu salah satu cara. Jadi circle yang mawas diri gitu istilahnya. Tidak kita bantu selesaikan kasus itu. Circle yang sehat. Circle apa tuh? Circle yang sehat? Nggak ada istilahnya itu. Circle yang sehat. Udah circle yang sehat aja. Nggak ada circle G, nggak ada circle apa-apa. Pokoknya nggak usah sok-sokan dah ya. Kalau misalkan kita konsen dengan isu tertentu, minimal kita juga harus ini dong, harus konsen terhadap lingkungan kita dong. Iya, makanya perbaiki dulu lingkunganmu sebelum perbaiki lingkungan lebih besar. Wih, ya perbaiki dulu lingkunganmu sebelum perbaiki negara. Ada. Berat sekali obrolannya ngobrolin negara. Kita tumben nih berdua nggak komedi nih, serius nih. Karena kan kamu nggak ngikutin. Ya, aku kan ngikutin tuh. Ya, ini kan ceritanya kayak Bapak cerita ke saya. Saya memang benar-benar tidak tahu. Saya memang benar-benar sampai saya tidak tahu sedikit pun tentang sosial media. Karena pengennya supaya inilah ekosistem yang ada di podcast Beli gitu. Jadi aku selalu melempar ke kamu kayak juga ada apa yang jadi feedback buat K gimana gitu. Itu kan cara-caramu. Jadi ya ini pandanganku sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu. Memang tapi tadi udah oke sih, maksudnya ketika kita ngomongin masalah contoh-contoh apa yang akan kita bahas gitu, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lakukan terjadi gitu kan. Kenapa Bapak sepertinya menggebu-gebu? Tapi aku pengen ngomong sesuatu sih. Kan kita nih ketemu gara-gara kasus kan juga. Oh ya. Kasusnya salah satu yang berkacamata itu. Ya. Dan kayak cuma itu yang selesai. Iya, karena memang banyak hal yang masih tabu di sistem kita ya. Maksudnya kayak aku sendiri. Dan sekarang menurutku sudah mulai diperbarui ya, sudah mulai bagus tentang adanya orang-orangnya. Ya. Kemarin kita udah bahas tuh juga tuh. Itu udah maksudnya kayak semua hal yang dulunya masih berantakan, sekarang udah mulai ditata, udah mulai rapi. Ya. Cuma tinggal tunggu waktu-waktu orang-orang lama ini yang kesepil aja. Nah, juga bilang nih, jadi ini tidak boleh disebut bahwa melebar kemana-mana. Ini karma kalian. Iya. Karma kalian yang terbuka sekarang. Ya, begitulah. Ada tuh yang namanya spill-spillan melebar kemana-mana, nggak. Urusan rezim nggak ada urusan. Ini karma kalian akhirnya terbongkar. Jejak digital. Yoi, nggak akan pernah berhenti loh ya. Jadi kalau kalian mau keluar dan segala macam, monggo. Cuma setidaknya please lah ketika ada kasus, contoh lah kayak ada dulu sindikasi, Salihara, banyak banget Pak yang orang-orang yang biasanya ngobrol tentang kemanusiaan, ngobrol tentang kekerasan seksual, kok ini sekarang malah ada kasus terus menguap gitu aja. Padahal teman-temannya dulu banyak banget gitu. Kenapa kalian tidak mendorong untuk menyelesaikan gitu? Jadinya ya udahlah. Aku juga. Dan buat teman-teman yang ada di Bali, kalau kalian punya masalah kasus kayak gitu bisa hubungi saya. Wis. Enggak, tapi beneran deh. Hubungi Ngurah Saka. Jangan hubungi Wallet ADL karena Wallet ADL mageran. Sibuk. Bukan sibuk karena saya tidak mengerti. Enggak, tapi tetap dia akan membantu kok. Membantu pasti ya. Ini gininya lembaga ya. Kan sudah terlihat seperti lembaga kan. Enggak, maksud itu beneran, tapi karena saya udah pernah beberapa kali juga ngurusin kasus seperti itu. Kalau kalian memang butuh bantuan, silakan hubungi aja sih. Iya. Jadi hotline itu ada di sini ya, ntar. Nggak ada, Cok. Tarif 2.000 per menit. Nggak ada, Cok. Kira SMS dari Corbuzier itu. Kalau mau langganan nanti ketik Rek Saka. Kayak SMS dari Corbuzier tuh, saya bisa lamar Anda. Tahu gak sih? Dia bisa ramal tuh loh. Oh, yang di TV. Iya. Sama itu, Ashanti itu kan dari itu dulu. Oh. Kamu mau ucapan selamat pagi dari aku? Wah, itu kayaknya seru tuh. Apa kamu kita perlu mau buat ucapan pagi dari circleku? Wah, circle selamat pagi. Jadilah circle yang mawas diri, guys. Ya. Oke, sekian ya. Itu daripada kita ngomong banyak-banyak, intinya adalah udahlah urusin lingkungan dulu dah. Kalau kalian mau keluar juga nggak apa-apa, tapi minimal lihat di lingkungan sendiri juga, itu sih, ya kan? Betul. Katanya kan adil sejak dalam pikiran. Wih. Bisa diulang lagi? Adil sejak dalam pikiran. Adil sejak dalam pikiran. Oke. Adli sejak dalam taher. Aldi Taher. Aldi Taher. Belilah mie ayam. Mie ayam Pak Banjir nggak ada sekarang. Oh ya. Katanya tutup, katanya Cak. Karena nggak banjir. Aduh.
Tapi Gatsu 1 udah lancar sih katanya. Oh. Buat yang nggak tahu mie ayam Pak Banjir, mie ayam terenak Suden Pasar. Ya, kita akhiri saja obrolan ini karena tiba-tiba akan berlari ke. Ada yang lupa Pak. Apa? Jangan lupa subscribe, like, komen. Spotify juga subscribe, follow, Instagram, TikTok, semuanya ada deh pokoknya. Ya, jika Anda merasa episode ini garing, kita juga. Oke. Jadi jangan komplain. Ambil lucunya saja, ambil ilmunya saja, dan ambil makananmu 3 kali sehari. Minum vitamin, jaga diri dari COVID. Omikron. Vaksin. Oh sekarang namanya Omikron. Oh iya udah vaksin. Baru vaksin saya tahun lalu udah vaksin. Gak usah ngomong kayak gitu. Emang kayak anti vaks dulu Pak ya? Bukan anti vaks. Lagi taruhan sama jering, konsisten mana? Ya, ternyata ada lebih konsisten. Tidak, saya cuma terkena COVID waktu ini jadi saya harus menunggu 3 bulan. Yang lapor jering sekarang masuk penjara. Karma. Ya, oke. Sukses, sukses tuh.